Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Elginship. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya jabatan di sini ya bisa sama seperti kedua field di sampingnya. Itu jenis kelamin dan agama, bisa menggunakan combo box gini ya. Nah, tetapi bedanya si jabatan ini kita menginginkannya agar si datanya itu mengambil dari tabel jabatan ini ya. Jadi marketing, manajer, kasir otomatis masuk ke sini. Begitupun ketika ada data baru, jadi otomatis masuk ke combo box-nya gitu ya. Nah, ini kan artinya kedua tabel ini adalah saling berhubungan gitu ya. Jadi di Microsoft Access itu ada yang namanya relationship. Nah, begitupun di DBMS lainnya ya, seperti MySQL misalnya di playlist di channel ini ada playlist MySQL. Nah, di sana juga nanti kemungkinan akan ada pembahasan relationship ya, atau nanti kemungkinan di materi-materi yang lebih lanjut ya. Jadi relationship ini adalah ada beberapa tabel atau gabungan dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Misalnya di sini ada pegawai dan jabatan. Nah, si pegawai kan memiliki jabatan gitu ya. Jadi ini adalah berhubungan. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Teman-teman bisa pilih ke menu database tools, kemudian relationship ya. Nah, kalau belum ada, teman-teman bisa pilih di sini ya. Ada tambahkan, di double klik aja gitu. Nanti akan masuk ke bagian sini. Nah, kalau kita cek ya di sini kan si pegawai ada field jabatan. Nah, di sini juga ada tabel jabatannya. Jadi sebenarnya ini saling berhubungan. Jadi ingin dihubungkan ya kita itu. Jabatan ini ingin kita hubungkan ke sini. Jadi data-data tabel jabatan akan ada di field jabatan gitu. Jadi ini fix ya. Ini itu adalah kedua tabel yang berhubungan gitu, atau relationship, saling berrelasi gitu ya. Nah, syaratnya untuk berhubungan atau berelasi ya, memiliki hubungan, tipe datanya itu harus sama, kemudian ada indeksnya. Sorry ya kalau berisik ya. Jadi saya ulang, syaratnya itu harus bertipe data yang sama, kemudian memiliki indeks ya, atau Unix kalau di sini, atau kita bisa juga langsung ke primary key-nya. Nah, caranya kita tinggal drag and drop ya. Kita drop ke sini. Nah, ini checklist semua, create. Nah, ini kan muncul error ya, karena belum kita unikan si nama jabatannya itu ya. Nah, kita perlu menyeting terlebih dahulu. Kita harus setting terlebih dahulu. Kita close-an aja. Kita pilih pegawai, design view. Nah, si nama lengkap ini, nah karena memang kan jabatan ya. Di jabatan ini kan harusnya tidak ada jabatan yang duplikat ya. Karena marketing gitu ya. Atau mungkin ada marketing lain, mungkin akan berbeda namanya gitu ya. Jadi harusnya emang Unix gitu. Jadi kita pilih di index ini. Kemudian teman-teman pilih no duplicates ya. Jadi harus Unix. Jadi satu data itu memang benar-benar satu data gitu. Misalnya hanya kasir, kemudian ada jabatan yang lain misalnya marketing, kemudian manajer ya. Jadi itu kan jabatan-jabatan yang berbeda gitu ya. Jadi unik. Nah, teman-teman save. Kemudian kalau masuk ke database tools lagi, teman-teman akan bisa menghubungkannya ya. Centang. Nah, cascade ini supaya nantinya itu benar-benar terhubung ya, maksudnya jadi gini. Misalnya nanti di jabatan itu ada jabatan kasir. Nah, ketika jabatan kasir itu dihapus, maka di jabatan yang pegawai juga akan terhapus gitu, akan tidak ada. Seperti itu. Kalau tidak dicentang, ada kemungkinan ketika jabatan sudah dihapus, tetapi di pegawai masih ada gitu. Kita create. Nah, begini ya. Jadi ini sudah saling terhubung ya. Begini ya. Jadi cara menghubungkan atau cara berelasi seperti itu ya. Teman-teman tinggal drag and drop aja gitu.
Oke, tapi untuk video ini ya, mungkin saya akan mencontohkan cara lainnya gitu ya, supaya bisa lebih cepat gitu. Nah, teman-teman bisa save, bisa coba close kembali, tetapi tetap ya, cara ini masih digunakan insya Allah. Nah, kalau nanti teman-teman ketemu kasusnya gitu ya, teman-teman bisa save, close. Nah, teman-teman pilih pegawai, desain view. Nah, sama seperti di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman pilih lookup wizard. Kemudian yang ini ya, yang pertama, kalau sebelumnya itu kan kita mengisi datanya secara manual. Nah, kalau ini kita inginkan dari tabel ya, dari tabel atau query. Nah, yang kita ini memilih yang tabel gitu. Jadi di tabel jabatan akan kita tarik ke field jabatan yang ada di tabel pegawai gitu. Teman-teman pilih next. Kita pilih di tabel jabatan ya, benar. Tabel jabatan. Kita ambil yang nama jabatan ya. Kita ambil nama jabatan, next. Next. Nah, di sini kan otomatis ya ada marketing, manager, kasir ya. Kalau sebelumnya kan kita ketikan manual gitu ya. Kita take, kita next. Kita finishkan. Save ya, yes. Itu karena ada beberapa data yang sudah kita masukkan ya. Jadi ada sedikit settingan mungkin ya. Jadi ada sedikit yang harus diperbarui oleh sistemnya. Nah, kalau kita cek, nah gini ya, lihat kayak yang barusannya ada notif, mungkin itu menghapusnya gitu ya, karena kita sebelumnya itu mengetikkan secara manual gitu. Nah, teman-teman di sini sudah lihat ya, ada combo box juga ya, sama seperti di kedua field lainnya. Nah, kalau kita cek, nah muncul ya, ada marketing, manager, kasir. Ini sama seperti di tabel jabatan ya tuh. Kalau kita coba ubah ya, harusnya berubah juga nih. Nah, gitu ya. Jadi ini saling berhubungan gitu ya. Ketika ini ada perubahan, maka di tabel pegawai juga akan ada perubahan. Nah, kalau kita cek kembali, nah berubah ya. Kalau kita tambahkan, misalnya apa? Satpam ya. Kita coba Satpam. Misalnya berapa? Sorry. Nah, kita coba save. Kalau kita cek, nah belum ada nih ya. Kenapa? Nah, mungkin perlu di reset ya, atau di refresh. Kita coba buka kembali. Nah, masuk ya, sudah masuk datanya jadi 4. Nah, kita bisa masukkan kembali jabatannya karena barusan sudah terreset ya, sudah kosong kembali karena sebelumnya kita ketikan manual gitu ya. Nah, begini teman-teman. Jadi sudah otomatis ada combo boxnya ya. Untuk kasus di database tools ini tetap ya, teman-teman juga insya Allah akan menemukan kasusnya gitu ya. Jadi caranya tetap seperti tadi ya, di drag and drop. Nah, kalau ini kan langsung ke primary key-nya karena kita melakukannya secara otomatis gitu. Tapi umumnya juga memang ke primary key-nya gitu ya. Insya Allah lah teman-teman nanti ketemu kasusnya ya. Semoga bisa diambil manfaatnya gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan mohon maaf kalau videonya masih kurang jelas, kualitasnya masih kurang baik ya. Kemudian penyampaian saya masih kurang bagus. Ya mohon dimaklum ya, saya juga masih belajar. Oke, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.